Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berdiri di Nusantara dari tahun 1293 sampai dengan 1389 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Lalu, kekuasaan Kerajaan Majapahit yang berdiri atau bermula di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur tersebut akhirnya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di masa kejayaan Kerajaan Majapahit tersebut, Kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya tidak hanya sampai Indonesia modern seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Akan tetapi berhasil memperluas wilayah sampai dengan wilayah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sumber sejarah 1. Naskah kuno 1. Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Naskah ini berisi tentang sejarah Kerajaan Majapahit, kehidupan di istana, dan wilayah kekuasaan Majapahit. 2. Pararaton. Naskah ini berisi tentang sejarah raja-raja Singhasari dan Majapahit, serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. 3. Kidung Sundayana. Naskah ini menceritakan tentang peristiwa perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Selanjutnya ada pendiri dan para raja terkenal di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya. Beliau adalah pendiri Kerajaan Majapahit dan beliau mendirikan Kerajaan Majapahit tahun 1293. Latar belakang beliau adalah menantu Raja Kertanegara dari Singhasari. Peristiwa penting yang ada pada masa beliau adalah melarikan diri setelah Singhasari runtuh, memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katuang, berbalik menyerang Mongol hingga mereka mundur, mendirikan Majapahit dengan ibu kota di Trowulan. Gelar beliau adalah Sri Kertarajasa Jayawardhana. Beliau meninggal pada tahun 1309, lalu digantikan oleh Jayanegara. Selanjutnya ada Hayam Wuruk. Beliau lahir pada tahun 1334 Masehi, wafat pada tahun 1389 Masehi. Masa pemerintahan beliau dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pendamping beliau yaitu Padukasari tidak menikah dengan Dyah Pitaloka atau Putri Sunda. Guru dan penasehat beliau yaitu Gajah Mada. Pencapaian terbesar yang beliau capai yang pertama, memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan, melanjutkan politik ekspansi Gajah Mada atau Sumpah Palapa, memperluas wilayah hingga mencakup Nusantara dan sekitarnya, kemajuan dalam seni, sastra, dan administrasi pemerintahan. Sumber sejarah, Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Akhir pemerintahan, setelah wafatnya Majapahit mulai mengalami kemunduran karena perebutan kekuasaan. Selanjutnya ada Sri Maharaja Jayanegara. Beliau lahir tahun 1294 Masehi. Ayah beliau bernama Raden Wijaya, ibu beliau bernama Darapetak. Beliau dikenal sebagai Raja Majapahit kedua setelah wafatnya Raden Wijaya. Beliau memerintah Majapahit dari tahun 1309 Masehi hingga tahun 1328 Masehi. Semasa pemerintahannya, beliau menghadapi banyak pemberontakan dari para tokoh yang dulunya setia kepada ayahnya seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, Gajah Biru. Karena lahir dari ibu berdarah asing, yaitu darah Petak dari Sumatera, ia dianggap kurang sah sebagai penguasa Majapahit, sehingga banyak yang menentangnya. Disebut dalam sejarah sebagai raja yang kurang disukai oleh rakyat dan cenderung otoriter. Lalu Gajah Mada mulai menunjukkan pengaruhnya dengan berhasil meredam pemberontakan Kodi pada tahun 1319 Masehi yang membuat Jayanegara lebih bergantung kepadanya. Beliau dibunuh pada tahun 1328 Masehi oleh tabib kerajaan bernama Tanca dalam sebuah konspirasi yang diduga melibatkan Gajah Mada. Setelah kematiannya, tahta Majapahit diambil alih oleh ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni yang kemudian menyerahkan kekuasaan kepada putrinya
Tibuana Wijaya Tunggadewi. Setelah wafat, ia diberi gelar Anumerta yaitu Sri Sunda Rapandia Dewanarana. Materi selanjutnya adalah aspek pemerintahan. Pada masa Kerajaan Majapahit, raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Majapahit. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan memiliki legitimasi ilahi untuk memerintah. Raja dibantu oleh Dewan Penasihat dan pejabat tinggi kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua ada struktur birokrasi. Majapahit memiliki birokrasi yang kompleks dengan berbagai macam tingkatan jabatan. Yang pertama ada Rakyan Mahamantri Katrini, yaitu Dewan Menteri yang terdiri dari putra-putra raja. Yang kedua ada Rakyan Mantri Riparkirakiran. Yang kedua ada Rakyan Mantri Ripakirakiran, yaitu menteri-menteri yang bertugas membuat kebijakan pemerintahan. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi. Sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, dan pertambangan berkembang pesat, sehingga menghasilkan kekayaan yang melimpah bagi kerajaan. Faktor-faktor pendukung seperti letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang kaya, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan ekonomi yang bijaksana juga berperan penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit pada masa tersebut. Selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Masyarakat Majapahit terbagi dalam beberapa golongan, seperti golongan raja dan bangsawan, golongan agamawan, golongan pedagang, golongan petani, dan golongan pekerja kasar. Masyarakat Majapahit menganut berbagai agama, seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Meskipun demikian, toleransi beragama sangat tinggi pada masa itu. Kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang seni bangunan, seni sastra, dan seni rupa. Kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang seni bangunan, seni sastra, dan seni rupa. Beberapa candi terkenal yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Penataran, Candi Torawulan, dan Candi Bajang Ratu. Dalam bidang sastra, muncul karya-karya besar seperti Ngarakertagama, Sutasoma, dan Arjuna Wiwaha.